Hai guys, balik lagi di channel Cerita Lara Senja. Bagaimana kabar kalian di rumah saat ini? Kita udah sekitar 3 bulan ya kita di rumah ya. Dan dengar-dengar sekarang pemerintah sudah mulai menyiapkan masa new normal. Jadi kita akan kembali memulai lagi dari awal. Mal-mal akan segera dibuka, kantor juga akan diizinkan untuk mulai beroperasi lagi, tapi tentunya ada beberapa protokol dan juga standar yang harus kita lakukan agar masa penyebaran virus ini tetap bisa kita putus, dan kita berdoa agar kurvanya segera turun, karena kita tahu saat ini kurva jumlah pasien masih naik. Jadi mudah-mudahan wabah ini juga dapat segera berakhir dan roda perekonomian dan juga orang yang terkena dapat segera sembuh, dan kita bangsa Indonesia kita bersama-sama mendoakan agar segera pulih dari keterpurukan saat ini. Di segmen kali ini gue ingin bercerita tentang 5 rekomendasi YouTube di tahun 2020 ini yang mungkin bisa menjadi referensi kalian di masa PSBB atau yang sedang di rumah saja. Pertama adalah konten Helmi Yahya Bicara. Nah, ini konten bener-bener gue ikutin banget. Jadi waktu itu memang Helmi Yahya mulai dari podcastnya Deddy Corbuzier. Waktu itu dia diundang Deddy Corbuzier. Nah, dari situ dia mulai naik dan dari 20.000 subscriber sekarang viewersnya sudah sekitar 170.000 menuju 200.000, dan itu sangat cepat sekali, seminggu 2 minggu gitu. Dari podcast Deddy itu banyak cerita yang kita dapatkan kalau berbicara dengan Helmi Yahya, karena kita tahu Helmi Yahya ini dikenal dengan Raja Kuis dan juga saudaranya Tantowi Yahya gitu. Dan dari konten-kontennya kita tentunya akan mendapat banyak ilmu gitu tentang sejarah, tentang kuis, dan banyak hal. Pokoknya kalau kita nonton pasti nonton kontennya dia, pasti kita banyak ilmu yang kita bisa dapat. Salah satunya dia mewawancarai Bosman Sontoloyo Mardigu. Itu keren banget cara berpikir geopolitiknya ya. Nah, mungkin itu salah satu rekomend juga tuh nanti. Terus dia juga berbicara dengan siapa orang yang mengelilingi dunia pertama kali. Ternyata adalah seorang pria dari Maluku, dan banyak orang yang nggak tahu gitu. Bersama temannya dia bercerita tentang ternyata orang pertama kali yang mengelilingi dunia adalah orang Maluku bernama Henry gitu. Itu keren banget situ dia bahas, dan banyak hal-hal yang lain. Dia juga sering berbicara tentang trivia. Trivia itu tentunya sebuah fakta-fakta yang sebenarnya remeh-temeh, tapi itu menarik untuk obrolan kita. Fakta-fakta misalnya seperti kecoa, misalnya kalau palanya sudah tidak ada, dia masih bisa bertahan hingga 2-3 minggu, dan hal-hal yang lain, karena dia juga banyak literasi tentang kuis dan hal-hal yang menarik, fakta-fakta unik yang bisa menjadi hiburan di saat kita sedang senggang dan lain-lain. Helmi Yahya Bicara. Terakhir dia mewawancarai Menteri Tenaga Kerja kalau tidak salah. Dia berbicara tentang peraturan pengusaha yang tidak membayar THR dan lain-lain. Kalian bisa langsung mampir ke channel Helmi Yahya. Dia keren banget pokoknya. Sekali lagi, read my lips. Orang pertama yang mengelilingi bumi itu adalah orang Indonesia, yaitu tepatnya pemuda dari Maluku. Ya, lama cukup pernah umur 10 tahun ada di Palembang, dan kemudian dia pergi ke Melaka. Di sana dia diculik atau ditangkap. Oke, yang kedua adalah channel Mardigu Bosman Sontoloyo. Nah, ini juga menjadi salah satu the rising star of YouTube. Dengan pemikiran geopolitiknya, bagaimana dia berbicara tentang Amerika, Cina, bagaimana politik mereka cara bernegara, itu sangat keren dia jabarkan. Ya, kita
boleh percaya atau tidak, dan tentunya ini hanya bisa menjadi ilmu baru gitu, dan tentunya kembali lagi ke masing-masing apakah perkataan dia benar atau tidak, yaitu kita kembali ke masing-masing. Tapi tentunya sangat menarik, dia berbicara tentang konspirasi virus corona, dan dia juga berbicara tentang minyak bumi, minyak yang saat ini tidak turun, kenapa alasannya, dan dia banyak hal juga. Dia berbicara tentang inflasi, printing money. Kalau rumah Delena ini ya? Ya. Oh iya. Oke. Ini berapa ya harganya? Udah ya? Oh ya, makasih ya. Maaf guys, ada paket. Oh iya, ada paket. Jadi itu Bosman Sontoloyo itu keren cara pemikirannya. Dia juga banyak melakukan seminar bagaimana menjadi seorang pengusaha. Dia juga memiliki yayasan untuk berbagi donasi dan lain-lain. Pokoknya kontennya keren. Komentar saya, ketika ada pejabat yang mengatakan bahwa nelayan Cina yang masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia itu harus dibahas dengan santai. Santai matamu, bener deh. Sengaja saya memulai video ini dengan sebuah fakta tentang Natuna. Peristiwa Cina di Natuna yang ternyata diselesaikan oleh pejabat yang berpikir dengan cara pragmatis itu tidak tepat. Bagi banyak pengamat Dan bisa menjadi perspektif berbeda untuk kita gitu. Saya minum dulu ya guys. Yang ketiga, bagi kalian suka cerita horor atau cerita pembunuhan dan lain-lain, kalian bisa menonton Korea Romit atau Hansol. Kalian bisa searching di YouTube, itu keren sih. Dia itu kayak telling story, modelnya sama seperti Detektif Aldo juga kalau kalian tahu. Jadi dia bercerita tentang pembunuhan yang terkenal misalnya di Korea. Dia juga bercerita tentang cerita-cerita horor yang dia dapatkan dari Korea. Jadi yang menarik, dia itu kan masa kecilnya di Malang, jadi bahasanya tuh mendok banget, dan dengan bahasa mendok itu dia bercerita tentang budayanya di Korea. Kan itu jadi menarik, kayak kasus-kasus yang menarik lah. Jadi dia bercerita banyak di kontennya, dan saat ini dia juga sudah memiliki banyak subscriber, sudah sekitar 3 juta kalau tidak salah. Dan banyak konten-konten yang dia menarik, yaitu tentunya kalian bisa mengikuti. Bagi kalian suka cita-cita detektif, cita-cita pembunuhan, cita-cita horor, itu keren sih. Kalau menurut gua itu sangat direkomendasikan. Oke? Jadi sebuah ataupun ini bakal menjadi sebuah video yang bisa menguji apakah follow-follow itu punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada normalnya. Nah, mungkin follow-follow pernah dikasih pertanyaan kayak gini, kayak, wah, sekarang kalau misalnya kamu ketemu dengan seseorang, lalu seseorang itu ngasih buah kamboja, kira-kira berapa kambojanya? Wah, itu jumlah semuanya. Lalu yang keempat tentunya Vincent and Desta Show. Kalau kalian tahu, dulu mereka adalah presenter di MTV Bujang, dan itu waktu itu pecah banget. Tentunya kalau yang generasi 90-an pasti tahu Vincent and Desta gitu. Jadi setelah mereka tidak di salah satu tayangan TV, mereka akhirnya terjun ke dunia YouTube, dan gila itu subscribernya. Kalau mereka kalau live itu bisa sekitar puluhan ribu hingga ratusan ribu yang live, bayangkan. Dan sekarang dia subscribernya sudah hampir setengah juta, kalau nggak salah, sudah menuju 600.000 subscriber. Yaitu di konten itu sebenarnya konten yang tidak ada faedahnya, untuk sekedar hiburan saja. Jadi mereka dengan aplikasi Zoom atau apa, mereka membuat show live. Mereka ada kuis-kuis berbicara tentang hal-hal yang konyol, hal-hal yang lucu, dan mereka juga dibantu dengan dua presenternya juga ya. Ada Enzi dan juga ada Hesti. Jadi menurut saya kombinasi yang sangat unik untuk sobat strong. Itu adalah sebutan bagi fans mereka. Jadi bagi kalian yang mungkin sekitar generasi 90-an tapi tidak tertutup juga untuk generasi milenial,
kalian bisa nonton Vincent and the Star Show. Kalau nggak salah seminggu mereka live 3 kali, ada hari-harinya. Kalian bisa langsung ke channel mereka. Pokoknya seru sih itu, bikin ngakak. Fokus kepada penjualan yang di depan, tapi Dia bawa pistol kak. emang orang nggak mau bawa pistol. Mungkin berarti dia lagi megang konjak pak. Dia pegang jambu tapi dia lagi nyelidikin. Lalu yang terakhir, yang sedang hits juga, ini juga bercerita tentang konspirasi dan juga bercerita tentang hal-hal yang unik. Ada yang namanya Detektif Aldo. Ya hampir sama sih sebenarnya dengan Korea Rumit itu, si Hansol itu ya. Cuman kalau Detektif Aldo ini dia tidak berbicara tentang horor, dia juga jarang berbicara tentang konspirasi kecuali dia punya bukti-bukti yang kuat. Jadi dia banyak bicara-bicara dengan tragedi yang tidak terpecahkan. Misalnya pesawat MH370 yang tidak ditemukan sampai saat ini. Dia juga berbicara tentang Area 51 yang disinyalir ada UFO dan juga alien. Dia juga berbicara, dan katanya sini ya, mungkin nggak tahu setelah video ini udah tayang apa belum, dia sedang mempersiapkan untuk membahas kasus Munir. Tentunya ini akan menarik. Dia juga baru saja diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, dan itu sangat menarik sekali. Dan dia sekarang walaupun subscribernya baru sekitar 300-400 ribu, cuman storytellingnya juga oke, keren. Kalian bisa menyimak di Detektif Aldo gitu. Memang sebuah kecelakaan pesawat adalah sebuah hal yang paling bikin gue merinding sih, karena itu di udara, itu split second decision banget. Apa yang dilakukan sama pilot itu benar-benar lu bakal baru tahu gitu ya setelah lu dapetin black box-nya. Jadi memang menjadi sebuah misteri yang bikin penasaran banget. Oke, jadi ini 5 rekomendasi YouTube di 2020. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa share video ini, dan juga jangan lupa like, dan mungkin bisa komen apa yang mungkin kalian ingin kami bahas. Mungkin konten-konten apa yang menarik bisa jadikan ide di komen. Dan tentunya kami akan segera kembali mereview hotel-hotel dan juga makanan-makanan yang oke, yang bisa jadi inspirasi kalian. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa agar pariwisata juga akan cepat bangkit, karena saat ini juga sudah banyak hotel-hotel yang sudah menerapkan standar new normal. Bagaimana mereka harus menyiapkan sanitizer, mereka harus menyiapkan masker dan lain-lain. Jadi semua ada SOP-nya. Dan saya juga baru dapat rilis dari Kementerian Pariwisata. Sekarang sudah mulai diberlakukan agar pariwisata di Indonesia cepat bangkit. Oke guys, sekian dulu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.